Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, saudaraku, para pemirsa yang saya hormati, saya cintai, keluarga besar Muhammadiyah, umat Islam semua pun, siapapun ya, yang sempat mendengarkan ceramah pendek saya ini ya. Jadi saya dan saudara semua sebagai hamba Allah ya, ini sedang menghadapi sebuah fenomena yang belum pernah kita bayangkan ya. Ada sebuah wabah ya, namanya coronavirus atau COVID-19 ya, yang mula-mula muncul di sebuah provinsi Hubei di Wuhan ya, kemudian melebar ke sana kemari. Sekarang ini saya tadi lihat dari catatan terakhir dari Johns Hopkins University, itu Amerika sudah 65.000 orang yang mati ya karena coronavirus ini. Dan Amerika ini terbuka, tidak bisa menyembunyikan ya. Sesungguhnya ada seorang pengamat yang sangat tajam ya, dimuat di Financial Times kemarin itu, bahwa sesungguhnya rata-rata semua negara itu menutupi kenyataannya ya, kenyataan kematian itu, death toll ya, itu ditutupi gitu. Sehingga dikatakan kira-kira kalau mau akurat kalikan 15 ya. Kecuali seperti Italia, seperti Spain, seperti Amerika, tradisinya memang terbuka ya. Tapi kalau maaf ini, kalau Cina cuma 4.900 itu mana mungkin. Saya kira tidak mungkin ya. Tapi kita tahu memang itu betul-betul disekap ya, tidak ada wartawan asing boleh masuk, semua diblokir gitu ya. Jadi saya kira ini kita di bulan Ramadan itu perlu merefleksikan ya, apa gerangan yang sesungguhnya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin orang melihat seperti omongan saya ini itu omongan tidak ilmiah ya, omongan ya orang bodoh barangkali ya, omongan zaman bahula gitu. Masa ada virus dikaitkan dengan kehendak Allah? Ya itu terserah gitu ya. Insya Allah saya nggak kalah intelektual dengan mereka ya. Saya juga sekolah maaf ya, ini yang mereka tempuh juga saya tempuh gitu. Tapi alhamdulillah saya sebagai dulu kader Muhammadiyah, ketua umum Muhammadiyah itu, saya bisa mengkoneksikan antara kenyataan seperti ini gawatnya dengan kehendak Allah gitu. Tidak ada di muka bumi ini, dalam semesta ini, yang terjadi tanpa kehendak Allah ya. Itu adalah pegangan orang beriman ya. Nah, kalau saya bisa bicara banyak ya, tapi Allah berfirman dalam Al-Quran itu, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ya. Jadi ada kalanya kami Allah menimpakan sebuah hukuman ya, enteng-entengan ya, azab enteng-entengan, dunal azabil akbar, bukan azab yang besar akbar. Mengapa? Dimaksudkan untuk apa? La'allahum yarji'un, yakni la'allahum yatubun, agar mereka bertobat ya. Jadi sesungguhnya saudara-saudaraku, ini di bulan puasa perlu kita merenungkan sesungguhnya apa sih kira-kira gitu. Menurut saya yang sangat tentu lemah ini ya, kita tidak ada yang sempurna, amat sangat lemah seperti Anda sekalian ya. Kita bisa melihat memang sekarang ini kemanusiaan itu menuju ke titik nadir ya. Bagaimana mungkin ya sekarang ini misalnya LGBT itu di-defend oleh negara-negara besar. Itu hak asasi manusia, itu adalah hak yang harus dilindungi dan lain-lain. Padahal hewan saja nggak ada yang LGBT ya. Ini juga sekarang misalnya 50 negara bagian Amerika itu sudah
mengatakan tidak boleh orang menghalangi, apa itu gubernur, apakah wali kota, apakah senator, apakah kongresmen dan lain-lain yang menentang perkawinan satu jenis, same sex marriage, ya, laki-laki kawin dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu sudah dilindungi, bahkan kalau ada orang menggugat itu akan berurusan dengan pengadilan, ya. Nah kalau begini ini, saya bisa cerita lebih banyak lagi bagaimana perjudian, bagaimana AIDS dan lain-lain, ya. Ini kalau saya khususkan kepada Allah, ini barangkali Allah sedang menjewer umat manusia, ya. Kan sekarang nampak manusia itu gak punya apa-apa gitu. Dengan musuh yang gak kelihatan, gak ada gunanya itu, ya. Bom yang dahsyat, tidak ada gunanya meriam ukuran berapapun, ya, tidak ada gunanya pesawat tempur, nggak ada gunanya apapun nggak ada gunanya gitu. Jadi manusia sangat lemah, dhaif ya. Nah kalau orang beriman, ya sedikit pun imannya itu akan sadar, ya Allah, ya Tuhanku, kami manusia bukan apa-apa, ya. Yang mengherankan bulan Maret pertengahan itu Donald Trump yang pongah, yang anti kulit berwarna, yang pro white supremacy, ya, anti imigran, anti kemiskinan, anti segala macam, ya, itu sadar, ya. Dia akhirnya mengatakan inilah saatnya orang Amerika mendekatkan diri kepada Tuhan, ya, karena kita ini bangsa yang bertuhan, ya. Bahkan esok harinya dia dalam himbauannya itu seluruh gereja-gereja berdoa kepada Tuhan, ya, God bless Amerika, ya. Nah jadi ketika mentok, ya, ini juga seperti Fir'aun dulu ketika mentok, ya, amanah bi Rabbi Harun wa Musa, ya sudah sekarang saya beriman dengan Tuhannya Musa dan Harun itu, tapi sudah terlambat, ya. Nah jadi kita ini sudah melihat Indonesia katanya cuma 200 sekian, nggak sampai belum 800 gitu, tapi kira-kira kalau aman ya mesti dikalikan berapa kali, ya. Udahlah kita tahu, ya. Dan ada seorang filosof tapi juga wartawan ulung bernama I.F. Stones, dia mengatakan all governments lie, semua pemerintah itu bohong, cuma ada bohong kecil, bohong sedang saja, ada bohong yang luar biasa, ya. Ya kalau kita mudahan bohong enteng-entengan lah, ya. Nah jadi menurut saya inilah saatnya kita orang Islam punya agama, ya, insya Allah juga beriman, ya. Kita masuki Ramadan ini dengan tulus, dengan menengadahkan kepada Allah, ya. Mudah-mudahan coronavirus yang sudah dahsyat sekali ini dampaknya oleh Allah dihentikan, ya. Kemudian Allah pernah bersabda lewat hadis sahih, ya, Ana inda dzonni abdi bi, aku Allah sesuai dengan perkiraan hambaku, ya. Kalau kita betul-betul mohon kepada Allah, kita merintih, kita berdoa, kita betul-betul bermunajat supaya coronavirus ini tidak berkepanjangan, ya, mudah-mudahan Allah kemudian mengabulkan. Saya baru tadi melihat bagaimana sekarang sudah hampir 3 juta rakyat kena PHK, ya, yang kerja di hotel, di pabrik-pabrik, di industri, di restoran, di travel, segala macam, ya, hampir 3 juta. Bayangkan mereka nggak punya apa-apa, ya. Sehingga mereka mengeluh, saya tadi lihat itu di medsos itu, ya, mengeluh, ya, sudah 16 tahun bekerja, punya 3 anak, umur 8 tahun, 5 dan 5 bulan, melihat istrinya yang sudah nggak punya beras, nggak punya apa-apa gitu, mestinya dapat pesangon, juga tidak ada pesangon, mereka bingung, ya. Ini fenomena luar biasa, ya. Nah jadi saudaraku, sudahlah, ini kita hanya sekarang fafiru ilallah, kita lari kepada Allah, ya. Kalau mengandalkan pemerintah pun juga bingung, pemerintah sedang bingung, sangat bingung gitu, ya. Nah jadi kalau kita minta tolong orang yang bingung untuk melepas kebingungan, itu sama saja dengan lebih bingung lagi, ya.
Ya, jadi ya mudah-mudahan pemerintah kita ini bisa dibimbing gitu, tidak omong besar dan tidak melecehkan rakyat kecil gitu, karena kata-katanya kadang-kadang melukai orang kecil ya. Ketika itu kan kita virus free, kita bebas dengan virus itu. Mengapa? Karena rakyat kita makan nasi kucing itu oleh seorang pejabat tinggi ya. Ini tidak layak ya. Dan mengatakan itu nanti di daerah tropis itu meleleh semua itu, tidak akan bisa bergerak lagi itu virus dan lain-lain lah. Saya kira itu saja saudaraku ya. Mudah-mudahan kita beri barokah rahmat, mudah-mudahan kita dapat tambahan iman ya dengan tahajud kita, zikir kita, qiraah Quran kita, infak kita sepanjang kita masih kuat dan lain-lain. Dan kita akhiri mudah-mudahan nanti bulan Ramadan 1441 Hijriah ini dengan hasil yang sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.